Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya tidak akan membacakan semuanya, saya akan bacakan beberapa bagiannya. Bapak Ibu bisa mengikuti di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai 31. Saya akan bacakan beberapa bagiannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Satu ayat lagi, ayat yang ke-31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, pada waktu anak saya berumur kurang lebih 4 tahun, saya mengajari dia matematika. Dan Bapak Ibu tahu, matematika itu ada macam-macam bentuknya, ya. Pada waktu saya mengajari dia penambahan, dia tidak mengalami masalah. Dia bisa mengerti itu. Pada waktu saya mengajari dia pengurangan, dia juga tidak mengalami masalah. Bahkan pada waktu saya mengajarkan kepada dia perkalian, dia pun juga tidak terlalu menghadapi masalah. Tapi pada waktu saya mengajari dia pembagian, dia pusing, saudara. Ini anak umur 4 tahun, saudara ya. Dia susah untuk menangkap, saudara. Susah untuk mengerti pembagian. Ya, pembagian. Lalu saya mencoba untuk cari tahu apakah ini hanya anak saya atau memang anak itu susah belajar pembagian umur segitu. Ternyata saudara memang anak umur segitu itu susah saudara untuk mengerti pembagian, karena itu ternyata dari 4 matematika ini rumusan matematika, pembagian itu paling abstrak gitu. Pembagian itu paling abstrak. Jadi rupanya bukan cuma anak saya, tapi banyak anak itu bergumul dengan pembagian. Nah, saudara tahu pembagian itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah division, kan ya? Division. Itu adalah bahasa Inggrisnya pembagian, division. Terjemahan lain untuk division adalah pecahan, perpecahan. Nah, saudara, saya mencoba untuk mengaitkan apa yang anak saya alami dengan pengalaman saya. Sama seperti pengalaman anak saya itu yang merasa kebingungan, saudara, dengan pembagian, dengan division. Salah satu hal yang paling bikin gereja pusing juga sama, saudara. Betul nggak, saudara? Division, perpecahan, pembagian. Ya, itu sesuatu hal yang membuat banyak orang itu pusing, saudara. Pada waktu gereja itu mengalami yang namanya perpecahan, division. Ada kata lain yang diawali dengan D yang juga tidak baik, yaitu divorce, perceraian. D itu artinya dua kan ya, division, ada dua visi. Makanya jadi bingung saudara orang. Itu sesuatu hal yang membingungkan begitu bagi kita. Kalau gereja mengalami penambahan, kita semua bisa mengerti. Gampang, kita semua berbahagia. Pengurangan juga kita mengerti, ya, walaupun susah, sedih hati kita mengalami pengurangan. Mengalami pengalian kita lebih berbahagia lagi. Tapi mengalami pembagian, division,
ya. Itu sesuatu hal yang membingungkan bagi banyak gereja, perpecahan. Itu sebabnya saudara tidak heran kalau saudara melihat di dalam Alkitab, salah satu topik yang utama yang ditekankan di dalam Alkitab, berulang kali, berulang-ulang ditekankan di dalam Alkitab adalah soal kesatuan gereja. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu yang akan terjadi di dalam gereja itu adalah perpecahan. Jadi yang dibutuhkan oleh kita adalah kesatuan. Nah saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa prinsip kesatuan yang diajarkan oleh Rasul Paulus, khususnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-31 ini. Ada beberapa prinsip saudara ya. Prinsip yang saya maksud di sini adalah pedoman, begitu ya, pedoman. Sesuatu yang kita harus selalu bawa, kita selalu ingat pada waktu kita menjadi bagian dari gereja. Prinsip yang pertama saudara, Rasul Paulus itu mengajari kita untuk mengingat bahwa kesatuan itu adalah sebuah gaya hidup. Di ayat yang ke-12 ini saudara, kalau saudara memperhatikan kesatuan yang Rasul Paulus maksud di sini bukanlah sasaran, bukanlah sebuah goal, bukanlah sebuah tujuan. Rasul Paulus itu di sini di bagian ini saudara bukan mengajak kita untuk ayo kita bersatu, ya. Kita semua akan orang-orang percaya. Ayo mari kita bersatu, ya. Kita semua adalah orang percaya. Tidak saudara, ini sesuatu hal yang berbeda. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Saudara perhatikan ayat ini, prinsip yang pertama saudara ya. Di bagian ini Rasul Paulus itu bukan berkata mari kita bersatu, mari kita mengusahakan kesatuan. Ayo jangan terpecah belah, mari kita mengusahakan kesatuan. Bukan itu yang menjadi penekanan Rasul Paulus di bagian ini. Tetapi yang menjadi penekanan Rasul Paulus di bagian ini apa saudara? Dia mengingatkan kita. Dia mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus kita sudah dipersatukan. Di dalam Kristus kita itu sudah merupakan satu kesatuan. Itu sebabnya kalau kita hidup terpecah belah, itu tidak sesuai dengan naturnya kita. Bahwa kita semua itu adalah sudah merupakan satu kesatuan. Saudara perhatikan kata-kata Rasul Paulus di sini saudara. Karena sama seperti tubuh. Kalau saudara ingat begitu ya, pada waktu seorang bayi dilahirkan, bayi itu tidak dilahirkan dengan bagian-bagian yang terpisahkan. Ya, kita ini bukan kesatuan di dalam gereja, itu bukan kesatuan seperti Lego, saudara menyusun Lego satu persatu disusun, begitu ya, atau seperti mesin atau komputer yang dirakit bagian demi bagiannya. Jadi saudara datang ke gereja itu adalah saudara masing-masing adalah bagian-bagian dari seperti komputer itu yang harus digabungkan satu demi satu, begitu. Saudara, Rasul Paulus tidak memakai gambaran seperti itu. Tetapi yang Paulus ingatkan pada kita adalah bahwa di dalam Kristus kita sudah dipersatukan. Itu prinsip pertama yang saudara harus ingat. Tanpa prinsip itu, tanpa prinsip tersebut, saudara akan menganggap bahwa kesatuan itu adalah tujuan. Sama seperti di dalam perusahaan, bagaimana saudara mengusahakan kesatuan, itu tidak salah. Sama seperti saudara itu memiliki sebuah tim olahraga, tim sepak bola, tim permainan bola basket, begitu ya, semua bentuk yang beregu. Harus ada satu kesatuan, diusahakan satu kesatuan. Itu bukan yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Yang Rasul Paulus maksud adalah saudara harus ingat, kalau saudara itu menjadi bagian dari gereja, kita itu sudah dipersatukan sama seperti
tubuh. Ini bukan tujuan, itu bukan sasaran, ini bukan goalnya kita. Kesatuan itu bukan goalnya kita, sasarannya kita. Tetapi kesatuan itu adalah gaya hidupnya kita. Karena kita ini adalah manusia. Pola hidupnya adalah seperti tubuh, sudah dipersatukan. Bukan menjadi kesatuan itu bukan tujuannya, tetapi kita menjadi satu kesatuan. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, itu sebabnya saudara prinsip yang kedua, Rasul Paulus itu mengingatkan bagaimana kita dipersatukan. Bagaimana kita dipersatukan. Ayat yang ke-13 itu saudara, Rasul Paulus itu mengatakan, sebab dalam satu roh, kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara perhatikan kata kunci di situ, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ini prinsip yang kedua, saudara. Di dalam Kristus, kalau saudara betul-betul percaya Kristus, kita sudah dipersatukan semuanya. Semua yang percaya Kristus kita sudah dipersatukan. Bagaimana kita bisa dipersatukan? Karena kita dibaptis di dalam Roh Kudus. Maksudnya apa, saudara? Kata lain untuk dibaptis, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, kata lain untuk dibaptis itu artinya adalah dilahirbarukan. Pada waktu kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kita menjadi satu kesatuan. Sama seperti keluarga, ya. Saudara mungkin di dalam keluarga itu hubungannya tidak harmonis antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan saudara, begitu ya. Saling tidak akrab begitu. Tapi saudara, namanya keluarga itu sudah merupakan satu kesatuan. Saudara tidak bisa menyangkali kalau saudara itu dilahirkan di dalam keluarga itu, maka saudara punya hubungan yang tidak baik pun saudara tetap sudah merupakan satu kesatuan. Dan saudara bisa menjadi satu anggota keluarga, saudara satu anggota keluarga, caranya hanya dua macam, saudara. Caranya hanya dua macam. Yaitu kalau bukan saudara dilahirkan ke dalam keluarga itu, atau saudara diadopsi. Saudara diangkat menjadi keluarga tersebut. Kalau saudara cuma teman dekat saja, saudara nggak bisa menjadi anggota keluarga tersebut. Kalau saya adalah teman dekatnya saudara, walaupun saya sangat dekat sama saudara, saya nggak bisa mengatakan saya mau menjadi anggota keluargamu. Ya, tolong masukkan mulai hari ini di kartu keluarga, saya menjadi anggota keluargamu. Nggak bisa, saudara. Saudara mau teman yang sangat dekat. Kalau saudara tidak dilahirkan, saudara tidak diadopsi, saudara bukan anggota dari keluarga tersebut. Saudara bisa jadi tamu, saudara bisa jadi pengunjung, saudara bisa sering datang ke rumah teman saudara, saudara tidak akan pernah menjadi anggota keluarga tersebut. Kalau saudara tidak dilahirkan di dalam keluarga itu. Tapi kalau saudara dilahirkan, mau tidak mau, saudara itu adalah satu keluarga, satu ikatan. Dan saudara kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, dua istilah itu juga dipakai saudara di dalam Alkitab. Bahwa kita ini di dalam keluarga Allah, kita adalah, kenapa kita keluarga? Kenapa kita punya kesatuan? Karena kita sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Dan kalau saudara membaca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, setiap orang yang percaya kepada Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, itu diadopsi. Jadi Alkitab pun saudara ya, Alkitab itu memakai dua gambaran itu. Bagaimana kita bisa menjadi satu kesatuan? Karena kita dilahirkan dan karena kita diadopsi. Entah kita dilahirkan atau entah kita diadopsi. Intinya saudara adalah di dalam dua ayat ini Rasul Paulus mengingatkan dua prinsip yang sangat penting. Yaitu bahwa yang namanya kesatuan itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan, goal. Tetapi yang Paulus ingatkan adalah bahwa kesatuan itu merupakan prinsipnya. Gitu. Bahwa setiap kita itu sudah dipersatukan di dalam Kristus melalui
Roh Kudus, dia yang melahirkan barukan kita. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mewujudkan kesatuan tersebut? Bagaimana kita menunjukkan kesatuan itu? Paulus menjelaskan prinsipnya di ayat-ayat yang berikutnya, saudara. Rasul Paulus itu menunjukkan kepada kita bagaimana kita itu mestinya menunjukkan kesatuan tersebut. Nah, saudara, kalau saudara membaca di dalam ayat 14 sampai ayat 20, ayat 21, ayat 22, Paulus memakai satu gambaran, saudara ya. Satu gambaran yang menurut saya itu sangat pandai, sangat berhikmat sekali dia, begitu ya. Ini satu gambaran yang sangat brilian. Dia memakai gambaran kesatuan itu adalah seperti kesatuan tubuh. Jadi saudara, dia mengajak kita untuk melihat kepada tubuh kita sendiri ini. Saudara, bayangkan tubuh saudara. Saudara melihat kepada tubuhnya saudara. Paulus mengajak kita untuk melihat kepada tubuh. Tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Yang luar biasa. Setiap kita itu, tubuh kita itu punya sel-sel yang berbeda-beda. Ada sel untuk jari, ada sel untuk tangan, ada sel untuk lengan, ada sel untuk kepala kita, ada sel untuk badan kita, ada sel untuk kaki kita, begitu ya. Tapi setiap saudara, setiap individu itu, setiap saudara punya yang namanya kode genetika, genetic code, kode DNA code gitu ya, yang setiap masing-masing saudara itu unik. Setiap masing-masing saudara itu unik. Saudara, kode genetika itulah yang menyatukan saudara. Yang menyatukan semua sel-sel yang berbeda-beda ini. Setiap sel-sel yang kecil itu dia punya kode sendiri untuk kemudian menjadi tangan, begitu ya, menjadi kaki, menjadi kepala, menjadi badan kita. Tapi setiap kita punya kode genetika yang menyatukan kita. Saya nggak mengerti bagaimana Rasul Paulus itu pada zaman itu dia sudah bisa membayangkan hal tersebut, ya. Seperti kita itu, kode genetika itu seperti Roh Kudus yang menyatukan seluruhnya. Setiap kita punya kode genetika yang berbeda, itu sebabnya setiap saudara itu unik. Cara bicaranya unik, cara jalannya unik, cara senyumnya berbeda, dia banyak. Setiap orang itu punya keunikan sendiri-sendiri. Bahkan saudara yang saudara kembar pun, dia tetap juga ada perbedaan di dalamnya. Tetap ada satu perbedaan di dalamnya. Tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan yang betul-betul unik. Bukan hanya itu saudara ya, bukan hanya itu keunikannya. Paulus itu menggambarkan, kalau saudara bayangkan, pada waktu kita melakukan satu perbuatan yang sederhana saja. Satu perbuatan yang sederhana dengan tubuh kita ini, saudara ya. Saudara mengatakan satu kalimat yang sederhana, misalnya ya, ini tadi pagi saya pakai ini, saya pakai lagi saudara ya. Saudara mengatakan, halo, apa kabar? Ya, saudara mengatakan ini perbuatan, tindakan dengan tubuh saudara. Saudara mengatakan satu kalimat yang sederhana saja. Halo, apa kabar? Saudara bayangkan saudara ya, satu perbuatan yang sederhana ini melibatkan begitu banyak aspek di dalam tubuh kita. Betul nggak saudara? Pada waktu saudara berkata, halo, apa kabar? Saudara bayangkan, apa saja yang terlibat di dalamnya saudara. Satu, paling tidak mulut kita terlibat. Ya, mulut kita harus saudara buka untuk mengatakan halo apa kabar. Bukan cuma itu saudara, lidah kita juga terlibat. Bukan cuma lidah kita saudara, tenggorokan kita ini juga. Ya, karena udara harus mengalir dari situ supaya kita bisa ngomong. Supaya bisa keluar kata-kata halo apa kabar. Bukan cuma tiga ini saudara, bukan cuma mulut, bukan cuma lidah, bukan cuma tenggorokan. Apalagi saudara yang terlibat, paru-paru kita. Dia harus memompa udara kan ya, keluar. Bukan cuma itu, diafragma kita ini juga harus terlibat. Perut kita juga harus terlibat di situ. Itu hanya untuk mengatakan apa kabar, halo apa kabar. Bukan cuma itu saudara, kalau saudara mengatakannya halo apa kabar, biasa saja begitu ya. Itu mungkin tangan kita tidak terlibat. Tapi kalau saudara mengangkat tangan, saudara mengatakan halo apa kabar,
itu lebih kompleks lagi, saudara, betul ya? Saudara, bukan cuma melibatkan mulut, lidah, tenggorokan, paru-paru, diafragma, perut, gitu ya. Tapi tangan, otot lengan, otot jari saudara, semuanya terlibat. Emosi saudara, pikiran saudara, semuanya terlibat. Satu perbuatan saja, saudara. Satu perbuatan yang sederhana dengan tubuh. Ini dari tadi saya sudah bicara, mungkin ada ribuan kata. Saudara bisa bayangkan betapa sibuknya tubuh saya ini, saudara ya. Betapa sibuknya tubuh saya. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan, saudara, adalah pada waktu kita melakukan perbuatan yang sederhana itu, halo, apa kabar? Pertanyaannya adalah, bagian tubuh mana yang paling penting? Bagian tubuh mana yang paling penting? Apakah mulut bisa mengatakan, oh, I'm the most important one, saya paling penting. Karena saya mengucapkan itu. Lidah akan protes, betul nggak, saudara? Karena dia butuh lidah. Kalau lidah nggak mau dipeluntir, saudara ya, kalau kata-kata itu juga nggak akan keluar. Tapi tenggorokan juga bisa protes kalau lidah bilang dia yang paling penting. Karena udara itu datangnya dari dia. Jadi saudara, bagian mana saudara yang paling penting? Tidak ada yang bisa mengatakan dia adalah yang paling penting. Semuanya penting. Itu luar biasanya tubuh, saudara ya. Dan itu hebatnya kenapa Rasul Paulus memakai gambaran tentang tubuh. Karena setiap perbuatan yang saudara lakukan, saudara berjalan, saudara tidur, saudara duduk, saudara berbicara, saudara nggak bisa mengatakan bagian mana yang paling penting. Semuanya terlibat. Semuanya itu terlibat. Itu sebabnya, saudara, di bagian ini Paulus mengingatkan kepada kita, kalau ada di antara saudara itu yang merasa bahwa saudara itu tidak penting, ya, Paulus mengatakan jangan pernah merasa seperti itu. Karena di dalam Kristus kita semua penting. Tapi sebaliknya kalau saudara menganggap, oh, saya ini yang paling penting, gitu ya, maka Paulus juga mengingatkan kamu juga bergantung kepada yang lain-lainnya. Pada waktu kita melakukan ibadah ini, saudara ya, kita melakukan ibadah ini sebagai satu tubuh Kristus. Ada yang berkhotbah, ada yang bermain musik, ada yang menyiapkan acara, ada yang menyiapkan slide dan sebagainya. Bagian mana yang paling penting? Saudara nggak bisa mengatakan, oh, khotbah yang paling penting. Nggak bisa, saudara. Kalau menurut gambaran Rasul Paulus, sama seperti perbuatan kita tadi, kita mengatakan, halo, apa kabar? Mana yang paling penting? Semuanya penting, setiap bagian penting. Itu adalah apa yang Rasul Paulus katakan, itu prinsip yang ketiga. Itu sebabnya, saudara, yang keempat, saudara, Paulus itu mengingatkan kita, prinsip yang keempat adalah prinsip melindungi yang paling lemah. Saudara bayangkan kalau pada waktu saudara itu mengatakan, kembali ke contoh tadi, saudara ya, halo, apa kabar? Satu kalimat yang sederhana. Mulut kita terlibat, lidah kita terlibat, tenggorokan kita terlibat. Tetapi pada waktu itu saudara sedang mengalami sakit tenggorokan. Ya, sakit tenggorokan. Tiba-tiba saudara bisa ngomong tetap halo apa kabar, tapi ngomong halo apa kabarnya jadi susah, kan ya? Karena saudara sedang sakit tenggorokan. Saudara perhatikan, saudara ya. Pada waktu tubuh kita itu melakukan perbuatan yang sederhana saja. Halo, apa kabar? Saudara ucapkan itu, tapi tenggorokan saudara sedang sakit. Semua bagian itu menjadi akhirnya memperhatikan yang sakit tersebut. Supaya sakitnya enggak berlebihan. Jadi mungkin otak itu akan mengingatkan ngomongnya jangan keras-keras. Begitu ya, ngomongnya jangan keras-keras. Yang lemah itu dilindungi. Itu kata-katanya Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Melindungi bagian yang lemah. Artinya, saudara, kita itu justru selalu diingatkan kalau ada bagian yang lemah, perbuatannya tetap kita bisa lakukan, tapi bukan berarti lalu kita mengabaikan yang lemah. Justru kita itu melindungi bagian yang lemah tersebut. Lalu yang kelima, saudara, prinsip yang kelima adalah prinsip saling peduli. Saudara, setiap sel yang hidup di dalam tubuh kita ini,
itu saling peduli terhadap yang lain. Setiap sel itu saling memberikan kehidupan satu dengan yang lainnya. Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Semua sel itu terhubung dan saling memberikan informasi satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu sel pun yang dalam diri kita ini yang sehat itu hanya hidup untuk dirinya sendiri. Satu-satunya sel dalam diri kita yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, itu cuma ada satu jenis sel di dalam tubuh kita yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Yaitu apa saudara? Namanya adalah sel kanker. Itu namanya adalah sel kanker. Kalau saudara ada kanker di dalam tubuh saudara, sel kanker itu adalah sel yang menyerap nutrisi dari sel-sel yang lain begitu ya, membuat sel yang lain menjadi sakit karena dia hanya untuk dirinya sendiri. Sel itu. Itu sebabnya saudara di dalam gereja kita perlu menjadi sel yang sehat saudara. Karena sel yang sehat itu memperhatikan yang lain. Kalau saudara menjadi sel kanker, saudara hanya mau hidup untuk diri saudara sendiri. Dan Paulus mengingatkan kita seharusnya itu adalah sel-sel yang sehat, sel-sel yang hidup. Artinya adalah saling menolong, saling berbagi satu dengan yang lainnya. Ya, bukan menjadi sel yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Itu prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam saudara adalah, itu sebabnya saudara yang keenam itu Paulus mengingatkan kita, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Prinsip mengingini karunia yang paling utama. Saudara, semua bagian tubuh kita ini penting, ya. Semua karunia itu penting. Semua karunia itu penting. Jadi kenapa Paulus mengatakan berusahalah memperoleh karunia yang paling utama? Karunia apa saudara yang paling utama? Karunia apa yang paling utama? Yang seharusnya jawabannya saudara, jawabannya adalah bukan karunia-karunia tertentu. Ya, bukan karunia-karunia tertentu. Tetapi yang karunia yang paling utama adalah, jawabannya adalah apa yang menjadi kebutuhan gereja. Apa yang menjadi kebutuhan dari tubuh Kristus tersebut. Banyak orang membaca ayat ini begini saudara. Apa karunia yang paling utama untuk aku? Ya, apa yang aku bisa peroleh? Karunia utama apa yang aku bisa peroleh dari Tuhan? Itu pertanyaan itu salah, saudara. Pertanyaan itu salah. Kalau saudara bertanya begitu, saudara berdoa sama Tuhan, saudara minta karunia, dan itu tidak salah, saudara. Paulus mengatakan mintalah karunia. Tetapi kalau saudara berdoanya adalah karunia apa yang aku bisa peroleh, itu doanya salah, saudara. Yang saudara harus doakan adalah karunia apa yang aku bisa peroleh untuk gereja. Saudara harus ingat bahwa kalimat ini yang Paulus nasihatkan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Konteksnya adalah tubuh Kristus, konteksnya adalah kebersamaan. Jadi di dalam gereja itu apa yang sedang paling dibutuhkan. Karunia itu Tuhan berikan bukan untuk saudara sendiri. Tetapi karunia itu selalu adalah tujuannya Tuhan berikan kepada saudara untuk dibagikan kepada orang lain. Untuk dibagikan kepada gereja. Sehingga pada waktu Rasul Paulus mengatakan, mintalah karunia yang utama, saudara tidak bisa memakai nasihat tersebut untuk kemudian dipakai secara individu. Secara individu. Karunia hanya untuk aku saja. Tapi yang Paulus maksud adalah karunia apa yang paling dibutuhkan oleh gereja. Mungkin gereja kita saat ini membutuhkan pendeta, mungkin gereja kita membutuhkan pemain musik, itu kebutuhan yang utama. Mungkin juga gereja kita itu memerlukan pendoa. Gitu ya. Mungkin di gereja kita membutuhkan pemerhati. Itu yang saat ini sedang sangat kita butuhkan. Paulus mengingatkan kita untuk mencari karunia yang utama sesuai dengan kebutuhan gereja. Bukan kebutuhan kita secara pribadi, saudara. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan gereja. Kalau saudara memperhatikan daftar karunia yang Rasul Paulus berikan, baik saudara membaca di 1 Korintus pasal 12 ini,
Atau saudara membaca di dalam Roma pasal yang ke-12, saudara membaca di dalam Efesus pasal yang ke-4, saudara perhatikan semua daftar di situ, daftar yang Rasul Paulus berikan, daftar karunia itu, 99% adalah untuk orang lain, bukan untuk saudara sendiri, bukan untuk kita sendiri. Karunia mengajar untuk orang lain, saudara pakai untuk orang lain, saudara diberi karunia itu untuk orang lain. Saudara diberi karunia memimpin, saudara diberi karunia tersebut bukan untuk diri saudara sendiri, untuk orang lain. Termasuk karunia menyembuhkan, menyembuhkan untuk orang lain. Maksud Rasul Paulus memberikan daftar itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa setiap karunia yang Tuhan berikan adalah untuk saudara pakai bagi orang lain. 99% saya mengatakan begitu. Karena ada satu karunia yang Paulus berikan di dalam daftar untuk kepentingan saudara pribadi. Untuk kepentingan saudara pribadi. Yaitu apa saudara? Karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh itu untuk kepentingan saudara pribadi. Tapi saudara perhatikan ya, banyak gereja terobsesi oleh karunia bahasa roh. Karena dianggap itu adalah yang paling utama. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah bagian yang utama. Kalaupun orang diberi karunia bahasa roh, itu adalah karunia yang harus diterjemahkan. Kalau itu di dalam gereja, konteks bergereja. Itu sebabnya saudara, kalau saudara membaca 1 Korintus 12, 1 Korintus 13, 1 Korintus 14, permasalahan yang terjadi di situ adalah permasalahan bahasa roh. Karena orang menganggap bahwa ini adalah yang paling utama, ini adalah yang nomor satu, ini adalah yang paling penting. Rasul Paulus mengatakan semua karunia itu penting. Kalau memang apa yang menjadi kebutuhan dari gereja adalah bahasa roh, Tuhan akan berikan itu. Saudara mengerti maksudnya? Tuhan akan berikan itu, tetapi kita nggak bisa mengatakan ini adalah yang paling penting dari semuanya. Bahkan Paulus itu mengatakan, kalau saudara membaca ayat sebelumnya, apakah mereka semua rasul, apakah mereka semua nabi, apakah mereka semua pengajar, adakah mereka semua melakukan karunia mujizat, begitu. Mana yang paling penting? Paulus mengatakan semuanya penting. Tidak ada yang lebih utama daripada yang lain. Yang harus kita utamakan adalah kebutuhannya gereja, tubuh Kristus, kesatuannya Kristus. Itu yang seharusnya diutamakan. Jadi saudara, pada waktu Rasul Paulus mengatakan inginilah karunia yang paling utama. Inginilah karunia yang paling utama. Itu bukan satu nasihat sekali lagi yang sifatnya egois untuk saudara. Saya mengingini untuk karunia yang paling utama untukku. Bukan saudara. Maksud nasihat Paulus adalah apa yang menjadi kebutuhan gereja. Apa yang saudara lihat yang menjadi kebutuhan di dalam gereja. Itu adalah yang menjadi karunia yang utama. Itu sebabnya saudara, yang terakhir Rasul Paulus mengatakan prinsip yang kita juga harus ingat adalah jalan yang utama. Ayat 31 saudara ya. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Nah saudara, kalimat ayat ini saudara ya, ayat ini membuka Rasul Paulus untuk pasal 13. Untuk pasal 13. Di mana kemudian dia itu berbicara tentang kasih. Ya, kasih itu adalah jalan yang utama. Kenapa saudara? Karena kasih itu adalah yang memperindah kesatuan tersebut. Saudara, saya pernah membaca sebuah cerita, saudara mungkin ada juga yang pernah membaca karena ini ada di internet saudara ya. Ada seorang pengemis saudara ya, ada seorang pengemis yang minta uang di pinggir jalan dia. Banyak orang itu yang lewat itu memberikan uang dia. Tapi ada satu orang itu yang pada waktu melihat pengemis tersebut, dia bukan memberikan uang saudara. Tetapi apa yang dia berikan? Yang dia berikan adalah setangkai bunga mawar. Ya, setangkai bunga mawar. Dia berikan kepada pengemis tersebut. Pengemis itu pada waktu lihat, wah bunganya indahnya bukan main saudara. Sangat indah. Lalu dia bawa pulang itu. Dia bawa pulang sampai di rumah, dia cari vas gitu ya. Dia cari vas untuk taruh bunga tersebut, bunga mawar itu.
Lalu dia diletakkan di vas itu, dia taruh di atas meja di rumahnya dia. Tapi pada waktu dia melihat itu, dia merasa kok vasnya nggak pantas ya. Karena bunganya itu begitu baik, bunganya itu begitu bersih, indah, tapi vasnya kotor. Jadi akhirnya dia ambil vas itu, dia bersihkan. Ya, dia bersihkan, sudah dia bersihkan, ditaruh lagi bunganya di situ, begitu. Nah, sekarang dia merasa pantas, cocok, bagus, ya. Bunganya bagus, vasnya juga bagus. Tapi waktu dia lihat, masih ada yang nggak cocok, masih ada yang nggak pantas. Yaitu apa, saudara? Mejanya. Mejanya kotor. Jadi akhirnya dia bersihkan mejanya. Dia bersihkan mejanya, lalu dia lihat, nah sekarang lebih pantas. Bunganya indah, vasnya bersih, mejanya bersih. Setelah dia lihat semuanya, kursinya kotor, ya, kursi-kursi di sekitar meja itu kotor. Jadi akhirnya dia bersihkan kursinya, ya, dia bersihkan kursinya. Lama kelamaan, saudara, dia bukan cuma bersihkan vasnya, dia bersihkan mejanya, dia bersihkan kursinya, dia bersihkan apa, saudara? Seluruh rumahnya dia bersihkan. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara setangkai bunga tersebut. Gara-gara satu tangkai bunga yang indah tersebut. Nah, saudara-saudara, bayangkan pada waktu Rasul Paulus menekankan kepada kasih, kasih itu adalah seperti bunga tersebut. Kalau ada kasih, maka semuanya menjadi indah. Semuanya itu menjadi jauh lebih indah. Kesatuan di dalam tubuh Kristus itu menjadi satu kesatuan yang lebih indah. Kalau kita menemukan jalan yang utama tersebut, prinsip yang ketujuh itu, yaitu kasih. Kita bukan cuma dipersatukan, tetapi kasih itu membuat kesatuan tersebut menjadi satu kesatuan yang indah, menjadi satu kesatuan seperti persembahan yang harum bagi Tuhan. Nah, saudara, mari kita pada pagi hari ini kita belajar tentang kesatuan di dalam Kristus. Kita diingatkan bahwa kesatuan itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Pada waktu saudara mengaku percaya kepada Yesus, saudara dilahir barukan, saudara sudah dipersatukan. Itu sebabnya saudara, mari kita wujudkan kesatuan itu. Seperti tubuh kita ini, yang merupakan satu kesatuan di dalam setiap perbuatannya. Semua bagiannya terlibat, semua bagiannya saling memperhatikan, semua bagiannya saling peduli. Dan mari kita melihat apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan utama di mana Tuhan menempatkan kita, di gereja di mana Tuhan menempatkan kita. Dan mari kita juga ingat prinsip untuk selalu mencari yang utama itu, yaitu kasih itu, yaitu kasih yang akan membuat kesatuan itu menjadi satu kesatuan yang sangat indah. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dipersatukan di dalam Engkau. Kami sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus. Biarlah kami Tuhan boleh mewujudkan itu di dalam satu kesatuan. Sama seperti tubuh yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh mewujudkan kesatuan itu. Biarlah setiap kami tidak merasa bahwa kami tidak punya apa-apa bagi tubuh kami, bagi tubuh Kristus. Dan biarlah setiap kami tidak merasa bahwa kami adalah yang paling hebat. Kami lebih tinggi daripada semua yang lain. Tapi kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang sudah memberikan peran yang berbeda kepada setiap kami. Tolong kami Tuhan juga untuk bisa mendapatkan kasih yang utama itu. Kasih di dalam Kristus itu. Yang bisa membuat kesatuan kami betul-betul menjadi satu kesatuan yang indah, satu kesatuan yang boleh menjadi persembahan yang harum bagi Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh sungguh tinggal di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.